Dalam organisasi atau dalam kelembagaan yang mengorganisir banyak orang dengan pribadi yang berbeda, itu pasti tidak mungkin 100% bisa dengan cepat mensinergikan ya. Pasti ada semacam progres-progres atau eh, kerja-kerja organisasi yang harus dikoordinasikan, dikomunikasikan, kemudian disinergikan, nanti terakhir dikolaborasikan. Nah, kaitannya dengan nilai-nilai, pasti kita punya regulasi dan punya tujuan atau visi misi ya. Dalam mengambil keputusan, orientasi kita ke sana. Itu ya, tujuan kita apa, regulasi kita apa sebagai dasar. Kemudian yang terakhir adalah yang banyak manfaatnya dan sedikit mudaratnya itu ya. Itulah salah satu kata kunci dalam pengambilan keputusan. Ya, kuncinya yang kedua adalah kebijaksanaan ya. Kalau dalam istilah Jawa itu ada kena iwake ora butek banyune ya. Ikannya kena tapi tidak butek, bahasa Indonesia apa itu? Keruh. Keruh. Tidak keruh airnya. Jadi ketika, tapi jumlahnya sedikit kok. Kalau dalam lembaga paling-paling hanya 10% maksimalnya. Kalau ada dilema, misalnya ada guru sering terlambat dan seterusnya misalnya ya. Ya saya sebagai pimpinan tetap mengingatkan, tapi kita juga harus menyadari, kemudian kita cak dialog, kita cari akar permasalahannya. Kadang kepala sekolah takut nanti kalau memberitahu atau mengingatkan, nanti guru itu sakit hati atau emosi atau ngamuk ya kan, sehingga nanti kepala sekolah tidak populer atau tidak disukai gitu ya. Ini sesuatu yang harus dikerjakan oleh pimpinan gitu ya. Jadi tergantung besar kecilnya atau berat ringannya masalah ya. Kalau bisa diselesaikan tingkat pribadi, misalnya kepala sekolah dengan guru tersebut, ya sudah selesai kan. Di koordinasi, kemudian ikuti prosedur sesuai regulasi. Itu langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh pimpinan atau oleh dalam kepemimpinan ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di tempat kita mengabdi bekerja gitu ya. Yang pertama lihat sikon ya, yang sikon. Jadi ketika masalahnya agak berat dan orangnya mungkin dalam kondisi belum stabil emosinya ya kan, ya jangan langsung pras-pras itu kemudian di depan umum kemudian dimarahin, tetap enggak, harus melalui analisis berat ringannya. Yang efektif adalah kita ajak dialog dari hati ke hati dengan kekeluargaan dan kemanusiaan, dengan kata-kata yang bijak ya kan, yang tidak menyinggung, dan kata-kata yang adem ya kan. Itu yang kaitannya dengan langkah efektif ya. Jadi lihat sikon dulu, kemudian lihat berat ringannya masalah. Gini, manusia kan berbeda-beda, baik karakter, watak, sifat, dan seterusnya. Tapi itu kalau sama dengan kita kalau misalnya lombok ke pedas, apa namanya, garam asin ya kan. Kemudian berambang bawang itu gurih lah ya. Kalau dimakan sendiri-sendiri kan nggak enak. Tapi begitu disatukan di layah ya kan, kemudian disambal menjadi enak. Itulah seninya bagaimana kita menyambal ya. Bagaimana potensi-potensi bakat-bakat minat itu digabungkan kemudian menjadi makanan yang lezat, yang enak, yang membuat gizi dan kuat itu ya. Ibaratnya demikian. Jadi teman yang berbeda-beda karakternya, ada yang suka ngomong, ada yang suka, ini nggak apa-apa bagi saya. Karena itu justru ada makhluk Allah yang kita harus menikmati gitu semua gitu ya. Jadi penjadwalan perlu juga, di mana ada keputusan yang bisa spontan, ada yang bisa reguler yang terjadwal. Ya reguler terjadwal sih tiap tahun kan seperti yang sampaikan dalam program tahunan, itu ada pembuatan SK, kemudian evadir, kemudian kurikulum dan seterusnya. Ini terjadwal kan keputusan Oh ini. ya, betul. Yang spontan itu tadi yang setiap hari harian kita jumpai di dalam kenyataan mekanisme pelayanan. Oh ini kok tiba-tiba ada pohon yang hampir tumbang, ya kan? Harus segera dipotong, ya potong. Oke. Walaupun anggarannya mungkin mikir-mikir dulu ya, potong karena itu membahayakan gitu, membahayakan gitu ya. Jadi Oke. gitu.
pemimpin itu adalah bukan jenis diktator atau otokratis ya, tapi jenis yang demokratis, sehingga keputusan-keputusan itu tidak dipengaruhi oleh satu orang dua orang, apalagi sifatnya subjektif, misalnya guru yang cantik atau guru yang ganteng atau yang dekat atau guru yang sering memberi makanan dan saya enggak. Keputusan-keputusan itu adalah diambil secara tim, secara kolektif kolegial oleh berdasarkan masukan-masukan, kemudian diambil yang terbaik, yang bermanfaatnya banyak, dan diambil yang resikonya sedikit itu ya. Jadi tidak ada orang yang bisa mengendalikan pemimpin. Kalau menurut saya, adanya adalah tim berdasarkan kepentingan atau maslahat banyak untuk suksesnya majunya sekolah atau lembaga kita. Ini banyak sekali yang pengalaman-pengalaman ya yang saya bisa ceritakan ya. Jadi setiap efek dari apapun keputusan atau kejadian yang terjadi itu menjadi tanggung jawab pemimpin ya. Untuk itu cara menghadapinya tidak emosi, tidak menyalahkan orang lain, tidak langsung reaktif, tapi kita cool dulu, cooling down, kemudian dianalisis, ya kan, analisis, kemudian kita cari solusinya. Sebenarnya itu sama-sama sebuah konsep ya, konsep dalam mengambil keputusan, di mana kita memang sering dihadapkan dengan berbagai kasus yang ya memang itu kadang-kadang kita membuat kita itu harus berpikir dari berbagai macam aspek nih. Bagaimana terkait misalnya dengan anak itu berarti kita harus memahami atau mempertimbangkan aspek-aspek nanti yang endingnya ke belakang, maksudnya efeknya atau imbas dari keputusan yang kita buat. Kan kita tim, kita tidak bisa bergerak sendiri. Ada saatnya kita itu mengambil keputusan yang harusnya sifatnya urgent, tidak bisa untuk saya bertanya dulu dengan tim, tetapi ada saatnya yang otomatis yang kita keputusan panjang itu kita harus melibatkan semua unsur nih, apalagi kita di sekolah itu kan tidak hanya di Dewan Guru, intinya tujuan kita, prioritas kita anak. Jadi apa yang kita ambil keputusan apapun itu harus ramah anak lah, intinya berpihak kepada anak itu seperti itu. Nanti itu kita identifikasi dulu, kemudian nanti kita kalau memang ada waktu kita berusaha untuk itu musyawarah bagaimana masalah yang ada itu bisa kita selesaikan tanpa menimbulkan masalah-masalah lainnya ngaten nggih. Kalau sudah muncul keputusan kita laksanakan atau kita istilahnya kita implementasikan di sekolah, kemudian setelah kita laksanakan keputusan itu kan tidak selalu benar ya. Maksudnya dalam artian gini, ketika kita mengambil keputusan yang tadinya kita harapannya itu adalah keputusan itu adalah terbaik ngaten. Tetapi pada saat pelaksanaannya mungkin jauh dari rencana kita ngaten. Itu yang kami akhirnya harus mau nggak mau evaluasi. Nanti kita mengambil langkah berikutnya untuk memperbaiki keputusan tersebut. Kita komitmennya itulah membentuk siswa yang generasi yang unggul dalam mutu, Qur'ani dalam perilaku. Dan itu yang harus dipahami dulu. Itu kan tujuan kita. Jadi kalau kita mengambil keputusan apapun itu tidak boleh lari dari itu. Itu intinya seperti itu. Banyak hal yang ketika saya melangkah, kita harus banyak sekali yang harus kita pertimbangkan lah. Dalam artian gini, yang tadi saya sampaikan, jadi kita itu kan punya atasan kita banyak, yayasan, dari dinas pendidikan, dari sekolah, karena kami juga basisnya Muhammadiyah, jadi kami memang banyak sekali atasan-atasan yang memiliki kebijakan-kebijakan. Dalam artian ringan, tetapi istilahnya itu penting sekali buat kami. Itu untuk yang 1 pekan sekali itu intern guru dan karyawan. Tapi kami juga di sebulan sekali itu kita rangkum dari permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin tidak semua masalah yang ada di 1 bulan itu kita rangkum, tapi kita prioritaskan ke hal-hal yang urgent, dalam artian itu besar dan belum bisa tertangani, kita angkat di
pertemuan yang 1 bulan sekali itu kita melibatkan yayasan. Jadi nanti ketika kami punya ide-ide ini, kita tetap ada nasihat dari yayasan seperti ini, seperti itu. Jadi nanti mudah untuk penyelesaian seperti itu. Berarti sebenarnya secara langsung tidak ada faktor atau orang yang mempengaruhi ibu gitu Insya Allah tidak. keputusan. Cuma memang kita sebagai manusia yang ibu biasanya terbatas, memang kadang-kadang perlu mendapatkan ilmu lain dari orang-orang sekitar begitu. Betul. Kalau saya punya pedoman diri sendiri, sebenarnya untuk menyemangati diri sendiri bahwa ketika saya diamani menjadi pemimpin, jangan pernah takut dibenci, dalam artian apapun keputusannya yang penting kiblatnya baik. Menurut saya seperti itu. Pro kontra pasti ada, seperti itu.